Jadi keren sekali ini tadi. Saya seakan-akan ini real karena ternyata ada penyanyinya kecil itu langsung bajunya sama dengan saya sama. Ini baik, untuk selanjutnya saya serahkan layar monitor kepada Mbak Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semangat. Baik. Mana nih suaranya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi kesannya keluar ternyata masih di sini. Yang offline hari ini luar biasa semangatnya. Bagaimana yang online? Semangat. Tetap semangat ya yang online ya. Tadi kan saya kasih video diamond. Saya ingin mengatakan ke teman-teman semua bahwa Anda semua adalah diamond. Kamu semua adalah berlian. You are special, just only one in the world. Hanya satu di dunia. Kamu unik, kamu special. Dan hari ini kita akan temukan passionmu. Apa passionmu? Ciptakan bahagia. Kenapa sih harus passion? Kenapa harus passion? Apa sih passion? Kita sering dengar ya, passion. Dengar fashion gitu. Ya, passion ini adalah suatu yang membuat kita itu semakin bersemangat, bergairah gitu ya. Bisa dikatakan juga kegemaran atau sebuah keinginan yang besar. Kalau kita sudah menemukan passion ini, kita itu selalu bersemangat, ada selalu keinginan yang besar yang menggebu untuk kita lakukan. Itu kalau dari arti katanya ya, kata passion. Next berarti. Jadi passion ini selalu membuat kita bersemangat. Kita mengerjakannya tanpa dipaksa, tanpa dibujuk rayu, melakukannya dengan senang hati, walaupun nggak dibayar. Nah, seringkali ya anak-anak ini kan kita kalau melakukan sesuatu kan menyuruh sesuatu harus kita paksa, kadang kita iming-imingi, dikasih jajan, dikasih hadiah, kita memaksanya. Nah, kalau kita sudah menemukan passion, kita nggak butuh iming-iming itu, kita nggak butuh hadiah itu, kita akan melakukan tanpa disuruh dengan selalu bersemangat. Next, Mbak. Dari passion ini
adalah sebuah emosi. Jadi di dalam diri ya, sebuah emosi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal untuk memenuhi tujuan hidup sehingga kita bahagia. Jadi ini sebuah paket komplit kita. Kalau kita semangat, kita melakukan tujuan hidup kita, akhirnya kita bahagia. Kalau kita sudah menemukan passion ini, hidup kita itu akan rasanya lebih lengkap, lebih utuh. Nah itu passion. Kenapa sih harus passion? Kenapa kita harus penting mengenali passion kita? Kita harus tahu karena kalau kita sudah menemukan passion kita lebih bisa mengenal diri kita. Siapa saya, kesukaanku apa, saya harus bagaimana, apa yang membuat saya lebih bersemangat. Kita nggak galau. Mungkin selama ini teman-teman masih galau. Sofia. Teman-teman masih galau gitu ya. Saya masak, Mbak Liha ini masak, tapi kadang galau. Karena galau jadi masaknya kadang enak, ada nggak enak. Atau mungkin suka menulis tapi cepet bosen, baru nulis mau cita-citanya jadi penulis gitu ya, mau bikin novel, baru nulis sebentar kayaknya bosen, capek. Nah itu belum menemukan passionnya, baru hobi. Bedanya ya, kalau passion kita masih galau. Kalau hobi, gemaran, kadang kita cepat bosan. Nah, kalau kita sudah menemukan passionnya, kita sudah menemukan bahan bakar kita, maka pandangan kita akan lebih positif. Kita melihat sesuatu itu tidak galau, tidak resah. Kita lebih semangat, lebih memandang segala sesuatu dari segi positif, bukan dari segi negatif. Jadi materi ini tadi ya dibilang Mbak Dewi, ini adalah sebuah jembatan. Ketika teman-teman fundamental istri kuat, kita nggak akan bisa jadi entrepreneur yang hebat jika masalah keluarga ini belum selesai. Kalau kita sudah selesai, dapat ridhonya, dapat keluarganya happy, di closing dengan self healing. Kemarin kita closing dengan self healing agar kita membuang sampah-sampah kita di masa lalu, biar efek domino ini tidak muncul. Terkadang efek domino itu masih muncul kembali. Nah, kalau kita sudah buang, kita mencari passion kita, insya Allah nanti ke depannya materi berikutnya untuk entrepreneur itu akan sesuai dengan passionmu. Karena pengalaman dari dulu ya, batch kemarin, ada yang desainer mungkin ya, ada yang menjahit, ada yang masak, ada yang jualan ini tanaman dan macam-macam. Tapi mereka nggak bahagia, merasa bosan, merasa kok garing gitu ya, karena ternyata ini bukan passionnya. Padahal ini sudah melangkah jauh. Nah, mumpung ini teman-teman melangkah jauh, kita temukan dulu passionnya agar ketika nanti jadi memilih untuk jadi apa, entrepreneur atau mungkin jadi pengusaha atau jadi socialpreneur, teman-teman sudah sesuai passionnya. Ketika sudah sesuai passionnya, maka bahagia akan otomatis tercipta dengan sendirinya. Gitu. Nah, saya katakan juga bahwa seseorang itu bisa jadi apa saja. Bakat itu tidak dibawa dari lahir. Nggak ada seorang anak bawa gitar. Mbak Rati dulu keluar bawa kreatif dari buku-buku, enggak kan ya? Kita lahir sama telanjang, sama-sama nggak bawa apa-apa. Kayaknya Mbak Dewi lahir udah pakai kacamata. Nggak ada kan? Semua lahir sama. Nggak ada yang bawa bakat. Nggak ada yang. Saya lahir bawa Thailand. Belum ada, itu berapa baru muncul. Jadi semuanya sama, kecuali kalau mungkin bisa dibilang bahwa kecantikan, tampanan itu bakat, iya itu mungkin dibawa dari lahir gitu. Mbak Ratih sama Mbak Uun ini bakatnya apa? Imut kan? Saya dari dia imut, nah ini nggak bisa, saya nggak bisa nurun, ini sudah dari sononya, saya kan amit-amit nih, saya nggak bisa niru. Ini kok cabi gitu dari sana. Jadi saya nggak bisa niru ini adalah anugerah gitu. Misalkan bakat anugerah Allah yang kalau dibawa dari lahir udah cantik, ganteng mungkin
kulitnya lebih putih. Tak saya yang kulitnya eksotik ini nggak mungkin bisa jadi lebih putih gitu. Jadi ya bedanya ya, beda keahlian dengan apa yang kita terima dari lahir. Nah, masalahnya apa? Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Seringkali kita nggak mau, kita menutup diri, aku kurang iso, ya enggak? Ada teman-teman bisa, tapi nggak semangat, merasa nggak bisa, aku kurang iso, aku apalah gitu, aku hanya remahan rengginang, sering bahasa remahan rengginang, atau aku hanya biji-bijian di onde-onde yang berguguran itu. Ya seringkali kita meremehkan diri kita sendiri. Nah, buat saya hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita meremehkan diri kita sendiri. Diremehkan orang lain biasa, tapi ketika kita meremehkan diri kita sendiri itu sebenarnya sakit loh. Karena apa? Kita nggak bisa bergerak, nggak ada energi. Kita akan jadi seorang stagnan, terpuruk di tempat yang sama, tidak melakukan sesuatu karena kita menganggap bahwa kita tidak bisa. Karena merasa tidak bisa, kita tidak mau dan tidak berusaha. Akhirnya ya semua mungkin hariannya ya. Jadi kalau yang jadi ibu rumah tangga ya wes bangun tidur, nyuci, masak, ngomong anak, antar sekolah. Oke, enggak tahu. Yang mana? Sepatuku. Ya, kita hanya terjebak rutinitas sehari-hari, kita nggak melakukan apapun. Nah, ya maaf ini ada gangguan ya. Kadang masih nggak support di laptopnya. Maaf yang online ini ya. Kita kembali lagi. Next Mbak. Nah, kenapa passion ini penting ya? Karena dia itu mengandung efek hormon dopamin. Siapa yang tahu efek hormon dopamin? Apa itu? Hormon yang membuat ya. Jadi kalau hormon ini merupakan kimia organik ya, dia jadi pengendali emosi. Dia mengendalikan emosimu yang kadang tiba-tiba sedih itu, yang kadang bahagia, kadang apalah, nanti dia pengendali emosi. Passion ini bisa merangsang hormon dopamin. Kalau pas gitu ya, porsinya pas, itu membuat kita bahagia. Tapi kalau porsinya tidak pas, hormon dopaminnya terlalu berlebihan, kita terlalu bersemangat, itu akan membuat kita terobsesi. Jadi apapun itu harus kadarnya, harus tentukan batasnya, harus pas. Karena kalau berlebihan kita akan jadi terobsesi. Kalau terobsesi itu tidak baik. Dan kalau hormon ini kurang, efeknya apa? Depresi. Orang yang kekurangan hormon dopamin bisa membuat depresi, mudah stres, mudah galau. Nah, makanya teman-teman silahkan temukan ini passionnya, biar hormon dopaminnya keluar, biar kita bisa bahagia, gitu ya. Lanjut, Mbak Dew. Nah, gimana sih caranya kita menemukan passion? Aku kibas tua loh Mbak. Apa yang umur segini nggak tahu passionku? Ada yang masih nggak tahu passionnya? Apa sudah tahu semua nih? Iya, Belum. Umurnya berapa? Masih 17 kayaknya. 15. 15. Oh iya benar, itu benar kalau itu. Iya kan 15 ini. Mbak Liha umurnya berapa ini? Masih angka 2 atau sudah berapa ini? Angka 5. Oh, angka 5 mau. Masa enggak? Akhirnya angka 2 loh. Tapi ikut bakatnya ini. Apa skincare-nya? Ya, masih teman-teman masih banyak bertanya apa passionnya. Nah,
caranya gimana? Refleksi. Refleksi, merenung sejenak, temukan siapa dirimu di masa lalu. Jangan-jangan kau dulu jago silat. Mungkin dulu kamu jago basket di masa mudanya gitu ya. Atau kamu jago masak, atau waktu kecil kamu juara melukis. Nah, kita nggak tahu loh bakat-bakat terpendam. Kita mungkin belum ya tadi terlalu insecure dengan diri kita sendiri, jadi keahlian kita itu nggak kelihatan, nggak bisa shining gitu. Nah, kita refleksi dulu, silahkan nanti di rumah. Teman-teman sudah buat daftar ya? Hah? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah. Kalau sudah buat, nanti akan enak. Kita untuk Refleksi. untuk mencari passion kita. Selanjutnya adalah melakukan hal-hal baru. Apa itu? Nah, kemarin di self healing saya bilang reparenting, asuh ulang dirimu. Ya, dulu mungkin ada yang pingin apa nggak kesampaian, mungkin pingin bisa menulis, pingin jadi penyanyi. Ada yang cita-citanya jadi penyanyi waktu kecil. Ada dong. Tapi ternyata nyanyinya hanya di kamar mandi gitu. Iya. Nggak apa-apa, diasuh ulang. Kalau memang jadi penyanyi dan itu nggak mungkin, silahkan nyanyi tiap hari di kamar mandi. Buat dirimu bahagia, nggak harus yang wow gitu ya. Saya itu, kemarin saya udah cerita, saya mengasuh ulang diri saya. Karena waktu muda, saya ingin banyak hal tapi tidak terfasilitasi. Nah, kaitannya dengan mencari passion ini, melakukan hal yang baru, lakukan hal-hal yang baru yang kamu sukai, dilakukan benar-benar. Terserah, mau misalkan mau suka masak, atau olahraga, atau apapun itu. Dulu saya itu penasaran bahasa Inggris, saya ikut kursus bahasa Inggris, baik offline, online. Saya online itu ikut kelas Shopee, saya kelas fotografi, saya keyboard, kelas memasak. Saya ikutin semua. Saya ikut kelas masak itu apa ya dulu? Ikut donat, ikut baking, apa lagi? Oh ya, saya ikut kelas bisnis, scale up bisnis maupun online maupun offline. Saya ikutin semua karena saya nggak tahu, saya bingung passionku apa. Mungkin Mbak Kapi saksi hidupnya ini. Ketika awal di Bisa Sahabat, jika teman-teman di sini masih galau, saya dulu galau. Ketika teman-teman bilang usahanya apa, pengen buat tanaman apa hias, jualan tanaman hias. Saya bilang, saya suka, saya pengen lah. Ada yang bilang furniture, ya saya suka bisnis itu. Terus ada yang bilang ini, saya suka semua. Saya suka. Saya pengen semua. Saya terus passionku apa lah? Kasih tahu Mbak Rida, umurmu kok wis piro kok kamu mbak pengen nih gitu kan? Kok iki mbak pengen ini, itu mbak pengen ini. Kamu harus fokus pada satu passion, biar kamu jadi ahli. Tapi aku raiso mbak, aku seneng kabeh, terus gimana gitu kan? Ya sudah, saya tuntaskan rasa penasaran saya ikutin, saya kasih makan, saya kasih semua apa yang saya inginkan, saya kasih. Saya juga punya usaha cemilan Oishi, saya jualan, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan alhamdulillah sudah autopilot, jadi saya udah punya asisten yang ngerjain di rumah, jadi saya nggak perlu sibuk dengan itu. Dan ketika akhirnya lewat refleksi dan perenungan, saya menemukan passionku untuk apa. Ternyata passionku itu learning. Saya suka belajar. Jadi saya suka, jika saya interest terhadap sesuatu, jika saya suka tadi memasak, saya akan semangat untuk belajar. Saya suka Shopee, saya ikutin. Nah, saya itu ciptakan jika tidak ada kelas di offline gitu ya, kan nggak ada, di offline kan nggak ada kelas Shopee. Saya hadirkan, saya cari pembicara yang kompeten di bidang Shopee, saya kumpulkan teman-teman, berbayar, kita keluarkan uang, berbayar, saya ikut kelas Shopee 8 kali. Setelah itu apa? Saya berbagi. Nah, passionku berikutnya adalah share, berbagi.
Saya berbagi ilmu yang sudah dapat tadi, saya bagi ke teman-teman. Saya buka kelas Shopee namanya. 4 kali pertemuan setiap hari Rabu. Saya buka kelas Shopee. Setelah saya belajar, saya share, saya berbagi ilmu saya. Nah, ternyata passion saya itu butuh proses yang panjang, nggak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun untuk menemukan passionmu. Jadi nikmati teman-teman ketika mencari passionnya apa, nikmati saja untuk proses. Tapi ketika kamu menemukan itu luar biasa, semangatnya itu kayak bahan bakar itu selalu penuh, kayak semangat. Kayak sekarang ini sebenarnya itu sebagai passion dari para mentor di sahabat ini sebenarnya adalah passion. Kayak saya itu Mbak Rinda, mungkin Mbak Dewi suka ketemu orang, suka berbicara. Ini adalah wadah ketika kita ada semangat, ada bahan bakar. Kita nggak dibayar, kita meluangkan waktu untuk mengkonsep, tapi kita bahagia, kita senang. Kenapa? Ada bermanfaat di sini. Mbak Ratih itu yang konsep ini. Dia sampai mungkin berhari-hari nggak tidur, semalaman konsep, tapi dia semangat, tetap semangat karena dia menemukan passion dia apa? Mengkreat. Dia itu suka, orangnya kan kreatif ya, apa aja dia bisa, suka nanti besok bikin ini, bikin itu, bikin kelas apa Mbak Pranika, bikin kelas ini, itu passion dia gitu. Dan ketika dia sudah bisa, bahagia. Itu adalah passion. Nah, selanjutnya, jika kamu tadi sudah melakukan hal yang baru masih nggak menemukan, ternyata aku sih bingung, butuh bantuan ahli, silahkan lakukan. Bisa tes bakat Steven sama Mbak Rati, atau mungkin tes bakat kayak Mbak Rinda juga ada, teman-teman bisa konsultasi, atau mungkin psikolog ada ya, tes psikologis ya, menentukan bakat. Atau di Google itu juga ada untuk menemukan bakatmu, silahkan. Kalau kamu tidak bisa menemukan, butuh bantuan orang lain, konsultasikan. Jika kamu itu membutuhkan biaya, kamu nggak punya biaya, silahkan tanya ke temanmu, sahabatmu, gali. Kira-kira itu bakat apa ya, bakat ngomong. Yang penting jangan bakat maitu. Soalnya ini maitu ini tanpa itu kadang muncul kalau kita berkumpul dengan emak-emak ya. Nah, kalau memang bakatnya itu salurkan jadi pembicara, mungkin jadi IO untuk mengorganisir sebuah kegiatan yang positif. Next, Mbak Dewi. Jadi ya, tadi setelah itu lanjutnya ada tujuan, purpose. Cari tahu Allah itu kasih kamu apa. Cari. Allah itu udah kasih kamu banyak sekali kelebihan, banyak sekali bakat, lebih dari yang kamu tahu. Nah, cari tahu kira-kira Allah itu nyuruh kamu jadi apa. Kamu diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifahnya, diciptakan untuk jadi apa. Allah nyuruh kamu jadi apa. Nah, ini kaitannya dengan passion. Ketika kamu tadi sudah menemukan passionmu, misalkan tadi ya, saya passionku adalah belajar. Nah, saya menemukan tujuan hidup saya adalah berbagi, share. Nah, tujuan ini adalah sesuatu hal yang ada maknanya, yang memberikan kebermanfaat bagi orang lain. Bukan tentang diri kita. Kalau passion tentang diri kita, maka tujuan adalah berkaitan dengan orang lain, kebermanfaatannya pada orang lain. Jadi kalau saya passionnya adalah belajar, maka tujuan saya adalah berbagi. Saya belajar untuk berbagi. Saya punya cemilan oisi, saya berbagi rezeki ke anak-anak. Ya, labanya memang saya dedikasikan cemilan oisi labanya untuk anak-anak yatim piatu. Dan alhamdulillah ketika kita punya niat baik, Allah itu selalu memberi jalan yang terbaik. Selalu ada jalan yang terbuka. Biasanya saya itu kalau punya usaha itu teng paling sebulan 2 bulan dadah. udah hilang entah kemana. Nah, alhamdulillah OIC ini sudah 3 tahun, dia masih
masih ada, itu bagi saya luar biasa. Itu sebuah prestasi kalau buat saya gitu. Karena niat, thank you, karena niat yang baik tadi. Nah, saya belajar, saya dulu pernah cuil bisa bahasa Jepang gitu ya. Saya buka kelas bahasa Jepang di Store ya. Saya nggak ahli gitu loh, nggak perlu jadi ahli, tapi saya share ilmu saya. Saya merasa bahwa Allah itu memberi kelebihan saya ini untuk berbagi. Itu tujuan saya. Ketika saya menemukan passion tadi, bahan bakar walaupun hujan, badai gitu ya, saya tetap datang, saya tetap semangat. Karena itu saya nggak tahu aku mau ngajar apa, saya tetap berangkat. Nah, dengan otomatis karena kita suka ya, itu ya keluar dengan sendirinya. Dan ketika saya melihat mata anak-anak itu yang bersinar gitu, yang senang mengikuti, yang semangat, dan mereka bisa, itu saya bahagia. Nah, bahagia itu simple, bukan masalah uang. Itu simple, itu membuat kita bahagia. Nah, silahkan teman-teman renungi apa passionmu, temukan tujuan hidupmu. Ini dua hal kalau buat saya yang nggak terpisah ya. Dari passion ini akan menentukan tujuan hidupmu. Biar kamu bahagia. Kalau kamu tujuan hidupmu tidak sesuai passionmu, itu sulit bahagia gitu. Bisa dipahami ya semuanya ya. Ini dua hal yang saling terkait gitu. Oke. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Ketika kita tahu passionnya, kita tahu tujuan hidup kita akan menjadi lebih semangat, lebih bahagia. Kenapa? Kita tahu, oh aku mau ke Jakarta, aku mau ke Surabaya, aku mau ke Hong Kong, aku mau ke Cina. Tahu kita mau kemana. Walaupun kita belum tahu jalannya, mau naik pesawat, mau naik andong, atau karena nggak punya biaya kita cukup jalan kaki, kita nggak tahu jalannya. Tapi minimal kita sudah tahu tujuan kita mau ke Jakarta. Itu kita nggak galau, kita akan semangat, kita akan merasa hidup kita bermakna, berarti. Apa yang kita lakukan ini bermakna, berarti. Bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang orang lain, tentang lingkungan sekitar kita. Hidup itu nggak hanya tentang diri kita untuk mencari bahagia kita, tapi bahagiakan orang lain, berbagilah dengan orang lain. Ketika kamu membahagiakan lingkunganmu, otomatis kamu akan bahagia. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, nanti kayak misalnya Mbak Kristi itu metu, memang juga mbah anggar metu, nanti bingung ya sepadan bulat ning alon-alon di sana, nggak tahu, nggak jelas hidupnya, membuang waktu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh tujuannya aku main ke pasar, aku mau belanja, itu nggak buang waktu. Kita tahu, oh ya berarti aku ke pasar Ratu, aku beli ikan, beli ini, belanja terus pulang. Itu tujuan. Ya, kita harus tahu tujuan hidup kita apa, Tuhan nyuruh kita apa. Nah, menurut penelitian, orang-orang yang sudah mengetahui passionnya, orang-orang yang sudah tahu tujuannya, mereka akan lebih sukses. Mereka lebih happy, mereka lebih bahagia. Karena tahu aku harus kemana, lewat apa, dengan cara apa. Gak galau. Yang senyum-senyum masih galau ya. Ya, next. Nah, sekarang gimana caranya cari tahu tujuanmu? Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kamu sukai, apa yang kamu bisa, apa yang pernah kamu bisa. Walaupun secuil ya, mungkin bisa bahasa Inggris, bisa debat, bisa pidato, bisa nyanyi rakitan di kamar mandi gitu ya. Ya, tanyakan pada dirimu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu bisa, apa yang bernilai di mata orang-orang, apa yang membuat orang lain itu, yang kamu lakukan itu sangat bernilai buat orang lain. Mungkin ngajarin masak, atau apa yang sesuai passionmu, kamu bisanya apa. Mungkin Mbak Dila itu kan tadi fashion ya, mungkin bisa suatu saat ngadain
kursus cara fashion yang bagus, memadu badankan jilbab, baju biar matching, biar modis gitu ya. Atau cara bikin hijab yang keren. Nah, itu sesuai fashionnya. Jika pertanyaan ini teman-teman sulit menjawabnya, ada yang sulit menjawabnya? Enggak. Jika ada yang sulit menjawabnya, jangan-jangan kalian sedang menjalani kehidupan orang lain. Saya ulangi sekali lagi ya. Jika teman-teman sulit menjawab pertanyaan ini, jangan-jangan kalian sedang menjalani hidup orang lain. Hidup siapa? Mungkin hidup orang tuamu. Kehidupan siapa? Kehidupan ibumu yang menginginkan engkau menjadi seorang guru. Mungkin kehidupan ayahmu yang menginginkan kamu menjadi seorang dokter, padahal kamu ingin jadi penyanyi. Oh, Mbak Un, jangan-jangan. Jangan-jangan kamu hanya jadi ibu rumah tangga karena suamimu ingin kamu hanya di rumah saja, padahal kamu ingin jadi pengusaha, jadi foto model. Nah, jangan-jangan kamu jalani kehidupan para tetanggamu. Nah, silahkan refleksikan diri, itu yang membuat kamu tidak bahagia. Kamu sedang menjalani kehidupan orang lain. Ya, silahkan nanti direfleksikan sendiri. Next, Mbak. Nah, jika masih sulit ya tadi karena kamu menjalani kehidupan orang lain, kita permudah saja. Tanyakan pada dirimu. Tanyakan pada dirimu, apa yang bernilai, apa yang kamu lakukan yang bernilai saat ini itu apa yang sangat bernilai, gitu ya. Mungkin hanya sekedar apa itu di rumah itu mempelajari anak-anak belajar ngaji, itu sudah buat kalian berharga. Sesuatu yang simpel, tidak usah yang membahana, tidak usah yang mendunia. Mulailah dari yang kecil, sesuatu yang simpel. Apa yang bernilai yang bisa kamu lakukan, yang bernilai dalam hidupmu, yang bermanfaat bagi orang lain. Jika masih sulit lagi, simpel aja. Apa yang membuatmu semangat? Hari ini, apa yang membuatmu semangat? Mau ketemu Mbak Fitri dulu. Oh, thank you.